Malam semakin larut. Suasana kini terasa menjadi jauh lebih sunyi. Hanya rembulan dengan wajah pucatnya tetap setia menemani beserta sinarnya yang berwarna putih keperakan turun menerpa dedaunan. Di sisi pojok sebelah timur desa, terlihat sebuah aktivitas yang tak lazim sedang dilakukan seseorang sendirian di bawah gelapnya malam. Dia terlihat berjalan mengelilingi area pekuburan itu. Dengan langkah yang tak begitu cepat, dari mulutnya samar terdengar suara bergumam tak jelas. Seperti sedang mengucapkan sesuatu yang janggal. Dia berjalan tanpa alas, sehingga kini telapak kakinya terlihat semakin kotor memerah bercampur tanah kuburan. Entah kenapa pada malam itu binatang malam seolah-olah berhenti bersuara, seolah ikut memperhatikan setiap langkah dari sosok seseorang yang ternyata adalah seorang wanita. Yang mana sedari tadi ia terus berjalan tanpa menggunakan sehelai benang pun yang melekat di tubuhnya. Entah di putaran keberapa, wanita itu tiba-tiba saja menghentikan langkahnya tepat di sebuah makam tua di samping rumah pendoso. Nafasnya menderu, matanya liar menatap ke sekeliling makam tua yang berada tepat di depannya. Di pekatnya malam, tiba-tiba putaran matanya berhenti menatap tajam ke arah batu nisan yang kala itu terlihat sudah berlumut. Bergegas ia pun berjongkok, lalu tangannya terlihat seperti mengorek-ngorek tanah di depan nisan tersebut. Tak seberapa dalam, ia pun menghentikan gerakan tangannya. Matanya berbinar ketika melihat sebuah benda yang dicarinya kala itu sudah tampak. Dengan tangan bergetar, ia meraih benda yang ternyata itu adalah sebuah kendi usang. Sempat sedikit ragu, akan tetapi dengan perlahan ia pun mulai menenggak sesuatu dari dalam kendi usang itu. Terlihatlah cairan perlahan mulai mengalir dari kendi yang dituangkan mengarah ke dalam mulut wanita itu. Bukan air. Cairan itu terlihat lebih kental daripada air, berwarna merah dan berbau anyir. Terlihat beberapa kali wanita itu seperti berhenti menelan, namun akhirnya dia berhasil menghabiskannya, dan tetesan terakhir dari cairan di dalam kendi itu ia basuhkan ke wajahnya. Seketika wajah putihnya kini berubah menjadi merah akibat teroles cairan dari dalam kendi tersebut. Tak lama kemudian, terlihatlah samar-samar asap tipis mengepul keluar dari dalam kendi usang itu, perlahan membentuk sosok makhluk berwarna merah dengan kulit licin. 2 tanduk kecil terlihat menghiasi kepalanya. 2 bola matanya mengeluarkan sinar kuning redup menggigitkan. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke arah wajah wanita itu, sangat dekat. Bahkan hidung mereka seperti hampir bersentuhan. Sosok makhluk itu seperti meneliti setiap inci wajah wanita yang berada di depannya. Setelah dirasa puas, sosok itu pun menyeringai hingga memperlihatkan deretan taring di dalam mulutnya. Tak lama, sosok itu perlahan bergerak mendekat dan semakin mendekat ke arah wanita itu, sampai akhirnya sosok itu menghilang seperti menyatu dengan tubuh sang wanita. Matanya berbinar. Tersungging senyum puas di bibirnya yang perlahan telapak tangannya mengelap sisa cairan yang berada di ujung bibirnya. Sebuah ritual terakhir telah dia jalankan dengan baik di malam ke-30 sebagai penutup dari rangkaian panjang ritual yang sangat melelahkan. Sempurnanya sebuah ritual, sebuah perjanjian telah terikat. Sebuah kesepakatan sudah tersegel, bahkan maut pun belum tentu bisa mengakhiri perjanjian itu. Sebuah ikatan antara manusia dan iblis. Di keesokan paginya, di halaman sebuah rumah sederhana terlihat seorang wanita tengah sibuk menyapu halaman rumahnya. Sapu lidi yang ia genggam terus terlihat bergerak lincah membersihkan daun-daun kering yang berjatuhan hingga terkumpul semua, dan kemudian ia buang ke tempat sampah.
Selesai kegiatan menyapu, ia terlihat duduk di emperan teras di belakang warung kopi yang memang letaknya berada di depan teras rumahnya tersebut. Selesai juga. Pagi ini banyak sekali sampahnya. Wanita itu nampak terlihat lelah, terlihat dari hembusan nafasnya yang belum beraturan. Raut kelelahan di wajahnya itu tak mengurangi kadar kecantikan di wajahnya. Setelah beristirahat sebentar, ia pun lalu masuk ke dalam rumah dan mulai menyiapkan segala sesuatu untuk dagangannya yang akan ia jual di warung kopinya. Asik. Sebenarnya cukup repot menangani semua urusan rumah dan juga dagangannya. Maklum, ia adalah anak tunggal dan kini hanya tinggal berdua dengan sang ibu yang sudah sangat tua. Sang ayah belum lama ini meninggal dunia karena sakit. Ya, ayahnya. Ayah Asih ini sakit karena jiwanya seolah tak mampu menahan semua beban di dalam hatinya. Beban yang diawali akan sebuah masalah yang menimpa putri semata wayangnya. Asih yang kala itu sudah hampir 6 tahun menjalin hubungan dengan Dibyo yang merupakan anak dari seorang juragan padi yang cukup tersohor di desanya. Sebenarnya keluarga Dibyo ini kurang setuju atas hubungan anaknya dengan Asih yang berasal dari keluarga kelas bawah. Akan tetapi, dikarenakan kuatnya rasa cinta mereka berdua, hubungan mereka pun bisa bertahan cukup lama. Hingga akhirnya, Dibyo kala itu diberikan tugas oleh ayahnya untuk mengurus bisnis baru keluarganya yang berada di luar kota. Asih pun kala itu tak berpikir macam-macam dan mencoba untuk merelakan Dibyo sementara waktu harus jauh darinya. Padahal tanpa ia ketahui, ini semua adalah trik dari orang tua Dibyo untuk perlahan menjauhkan Dibyo dari Asih. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian Dibyo pun mengirimkan surat pada Asih yang mana isinya menerangkan jika ia sudah dijodohkan oleh orang tuanya dan akan segera menikah dengan anak dari salah satu rekan bisnis sang ayah. Dunia serasa runtuh. Perasaan Asih terasa hancur kala itu. Asih merasa 6 tahunnya bersama Dibyo terasa sia-sia. Segala janji manis dari Dibyo padanya hanya tinggallah sebuah janji. Padahal harta yang paling berharga di dalam dirinya sudah sepenuhnya ia serahkan pada Dibyo. Tapi kini Dibyo mengkhianati semuanya. Tapi Asih adalah tipe wanita yang kuat. Ia pun tak mau larut dalam kesedihannya. Hidup harus terus berjalan. Namun tidak demikian dengan sang ayah. Beliau merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Perlakuan keluarga Dibyo tidak memiliki etika dan sopan santun yang menurutnya tidak bisa diterima. Akan tetapi apalah daya, keluarga Asih hanyalah warga kelas bawah yang tak bisa berbuat apapun. Semua rasa kecewa hanya bisa dipendam sang ayah. Hingga akhirnya tubuhnya tak kuat lagi menahan semua rasa kecewa itu. Dan sejak saat itu sang ayah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Asih yang tadinya sudah mencoba berdamai dengan keadaan, kini bara dendam itu menyala kembali. Asih sadar dia sendirian tak akan pernah bisa melawan keluarga Dibyo secara terang-terangan. Maka ia pun akhirnya mendatangi seorang dukun di desa sebelah. Dan atas petunjuk dukun itu, ia pun diharuskan menjalani ritual sendiri untuk membalaskan semua rasa sakit hatinya. Sebulan setelah menikah dengan gadis pilihan orang tuanya, Dibyo kala itu ditemukan meninggal dunia secara misterius di atas ranjangnya. Menyusul kemudian sang istri yang kemudian menjadi gila setelah merasa tak kuat ditinggal Dibyo yang kala itu masih menjalani masa bulan madunya. Semua dendam seolah terbalas dengan sempurna. Tapi Asih kini telah berubah. Dia memang masih percaya. Dia masih percaya dengan adanya cinta. Namun dia merasa dendamnya ini bukanlah hanya untuk Dibyo seorang. Dendam Asih kini jatuh untuk semua orang. Waktu pun terus berjalan menapaki sang takdir.
Setelah ritual sesuai arahan dari dukunnya berhasil Asih jalankan dengan sempurna, kini telah mengubah hidupnya. Ya, wajah Asih kini lebih memancarkan aura kecantikannya. Dengan kulit kuning langsat dan tubuh padat berisi, membuat lelaki manapun yang memandangnya akan terpesona. Asih seolah-olah menjelma menjadi kembang desa di usianya yang sudah tidak muda lagi untuk seukuran seorang gadis desa. Hal itulah yang kini membuat warung kopinya semakin tersohor di desanya, bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Para pemuda sampai para orang tua pun merasa betah untuk berlama-lama duduk di warung kopi miliknya. Bukan karena kopinya yang kental atau rasa gorengannya yang lezat, tapi semua lelaki yang datang ke sana betah berlama-lama hanya untuk sekedar mengobrol atau sekedar bisa memandangi wajah ayu sang empunya warung kopi. Semua pelanggannya seolah terbius oleh kecantikan dan kemolekan Asih. Kecantikan Asih sepertinya abadi tak tergerus di usianya yang kini mulai menapaki angka 40 tahunan lebih. Akan tetapi, di sini Asih sangat pandai mengemas semuanya. Dia tak terlihat seperti wanita murahan. Sosoknya sangat berwibawa dan sangat berharisma, membuat para lelaki dan pelanggan di warungnya pun menjadi sungkan untuk menggodanya secara terang-terangan, apalagi untuk berani menyentuhnya. Asih di sini selalu berhasil membuat para pelanggannya merasa senang dan nyaman hanya dengan mengajaknya sekedar mengobrol ringan. Dan disinilah Asih pun sering mendapatkan uang tambahan dari pengunjung warung kopinya, yang mana jumlahnya itu jauh lebih besar dari harga minuman dan makanan yang sudah mereka santap di sana. Tak terkecuali Pak Kades. Ya, beliau sepertinya sudah terbius juga oleh kecantikan Asih. Hampir di setiap harinya, Pak Kades selalu saja singgah ke warung kopi Asih. Bahkan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dia jarang sekali berada di kantornya. Warung kopi Asih kini seolah-olah menjadi kantor kedua bagi Pak Kades. Gosip pun di sini mulai beredar cepat tentang kepala desa mereka yang memiliki hobi baru, yaitu nongkrong di warung kopi Asih sepanjang hari. Berawal dari mulut para ibu-ibu di desa itu, hingga sampailah kabar liar itu ke telinga Bu Kades. Kala itu Bu Kades berpikir, jika memang kabar yang beredar itu benar adanya, maka biduk rumah tangganya dalam posisi terancam. Di suatu pagi, "Bu, aku berangkat kerja dulu ya," ujar Pak Kades berpamitan kepada istrinya. "Mau kerja apa mau ngopi-ngopi di warungnya Asih?" kata Bu Kades nyinyir sambil memasang muka masam. "Loh, kok ngomongnya gitu sih, Bu? Kan sebagai seorang pemimpin, aku itu harus mencoba berbaur dengan warga desa, supaya aku bisa benar-benar tahu permasalahan apa yang terjadi di desa kita ini," jawab Pak Kades mencoba berdiplomasi. Padahal kala itu Pak Kades sangat takut karena hobi barunya ini sudah terendus oleh sang istri. Sial, siapa yang mulai ngadu-ngadu nih ke istriku, batin Pak Kades kesal. Halah, alasan mau membaur sama warga, apa mau lebih dekat sama si Asih? Kalau mau ngopi kan di rumah aja juga bisa, Pak. Borosan kalau sering-sering ngopi di warung, ujar Bu Kades lagi semakin ketus, dan kini ia berkata sambil menyilangkan tangannya di depan dada, membuat Pak Kades semakin salah tingkah. Sudahlah, Bu, aku berangkat dulu, udah kesiangan nih, jawab Pak Kades tergagap. Langsung ia bergegas keluar rumah. "Bu, Bapak kenapa, Bu?" tanya anak gadisnya kala itu yang akan pergi berangkat sekolah. "Bapakmu itu loh, sekarang punya hobi baru, ngopi di warung tiap hari," ujar Bu Kades. "Bahaya tuh, Bu," ujar anaknya lagi sambil mengikat tali sepatunya. "Ya, kamu anak kecil, gak usah ikut-ikutan. Belajar aja biar pintar," jawab Bu Kades menjadi tambah sebal. "Ya," jawab si anak. Lalu ia pun mencium tangan si ibu dengan mulut yang meruncing. Inilah suasana rumah tangga yang mungkin saja terjadi di setiap rumah yang berada di desa itu semenjak ramainya warung kopi Mbak Asih. Dan benar saja,
Setelah Pak Kades datang ke kantor desa, sebentar saja beliau pun terlihat sudah melipir pergi meninggalkan kantor desa dengan sepeda motor tuanya. Dan tujuannya tak lain dan tak bukan adalah warung kopi Mbak Asih. Setibanya Pak Kades di sana, kala itu terlihat sudah banyak sekali pelanggan di situ, padahal hari masih terhitung pagi. Dan di antara para pelanggan yang duduk di situ juga ada Pak Suroyo, yang merupakan salah satu tokoh terpandang di desa yang juga merupakan pebisnis sukses. Pak Kades pun lalu memilih duduk berada di sampingnya. Pak Kades, selamat pagi Pak. Mau minum apa? Sapa Asih kala itu dengan lemah lembut yang membuat kumis Pak Kades bergetar. Kopi hitam biasa aja ya Dek Asih. Dek Asih kan sudah paham takaran kopi dan gula kesukaan saya, jawab Pak Kades kala itu mencoba memberikan senyuman terbaiknya. Wah, Pak Suroyo, pagi-pagi sudah di sini saja. Apa nggak ada kesibukan lain Pak? Sapa Pak Kades setelah duduk di sampingnya. Ya, Pak Kades di sini menganggap jika Pak Suroyo adalah sebagai saingan beratnya dalam perlombaan merebut perhatian Asih. Wajar saja, karena dari segi kekayaan Pak Kades kalah jauh. Ya, biasalah Pak Kades, namanya juga bos. Untuk urusan kerjaan kan sudah banyak anak buah yang urus. Ya kalau saya tinggal santai aja ngopi-ngopi di sini, ujar Pak Suroyo setengah meledek karena ia pun juga tahu jika Pak Kades tak suka dengan keberadaan ia di situ. Ini kopinya Pak Kades, ujar Asih sambil meletakkan segelas kopi hitam di meja di depan Pak Kades. Semenjak Pak Kades datang di warung itu, matanya seolah tak pernah lepas, terus saja menatap dengan lekat setiap lekuk tubuh molek Asih. Nafasnya mendengus panas menahan gejolak di dadanya. Dasar tua bangka, mana mungkin Asih mau sama dia? Tua, wajahnya begitu, jabatannya aja yang bagus. Batin Pak Suroyo kesal melihat tingkah Pak Kades yang matanya terus saja melotot seolah tak berkedip memandangi Asih. Pak Kades, sampean ini sepertinya sudah ngebet banget ya sama Asih. Ucapan itu terlontar begitu saja dari mulut Pak Suroyo. Semua orang yang ada di sini juga sama kok, termasuk kamu, ya kan? Jawab Pak Kades santai sambil mulai meneguk kopinya. Terlihat aroma kemarahan mulai menguasai wajahnya. Ya kalau saya nggak mungkin lah. Istri saya saja dua, cantik-cantik semua lagi. Dah, sudah dulu Pak, saya ada urusan, ujar Pak Suroyo enteng. Lalu ia pun memanggil Asih. Ini kopi 1 sama kuenya 3, sisanya ambil semua buat di Asih ya, ujar Pak Suroyo sambil menyerahkan uang dalam pecahan yang besar kepada Asih. Lalu ia terlihat beranjak pergi meninggalkan Pak Kades yang masih mendengus kesal melihat kelakuannya. Untung dia cepat pergi. 5 menit saja dia masih di sini, pasti sudah kuhajar muka sombongnya itu. Dasar sok kaya, batin Pak Kades menahan amarah. Ya, persaingan Pak Kades dan Pak Suroyo pun semakin meruncing saat itu. Tapi sebenarnya persaingan itu bukan hanya milik mereka berdua saja, karena hampir seluruh pelanggan di warung kopi Asih ini sama-sama mencoba merebut perhatian Asih dengan caranya masing-masing. Asih sendiri pun tahu jika Pak Kades dan semua para pelanggannya itu mencoba menarik perhatiannya. Akan tetapi, di sini Asih terlihat sangat menikmati itu semua, mempermainkan perasaan laki-laki yang ada di situ dengan segala pesona yang ia miliki menjadi kepuasan tersendiri baginya. Asih sendiri sebenarnya hanya tertarik pada daun muda. Ya, Asih sangat pemilih dalam mencari korbannya. Sudah beberapa anak muda yang sudah dia hancurkan hati dan masa depannya. Hari itu, Asih pun membuka warungnya agak sore karena ya harus berbelanja segala kebutuhan warungnya yang kian menipis. Ketika akan melewati pos kamling, kala itu terlihat beberapa anak muda yang sedang berkumpul di sana. Asih pun mulai mempercepat langkahnya ketika ia mulai mendekati pos. Para pemuda itu pun terlihat mulai berdiri ketika melihat Asih akan melintas di depan mereka. Duh, makin cantik aja sih Mbak Asih, ujar salah satu pemuda yang bernama Aris.
Mbak Asih, mau dong. Canda kawan yang bernama Dodo yang langsung saja disambut riuh semua yang berada di situ. Asih hanya melempar senyum tipis ke arah para pemuda itu, lalu kemudian ia terus berjalan sambil menundukkan kepalanya. Ia tetap melanjutkan perjalanannya dan kali ini ia menambah kecepatan. Tapi dari semua anak muda yang berada di situ, ada satu yang paling terlihat sangat bernafsu. Namanya Wibisono, biasa dipanggil Wibi. Postur tubuhnya tinggi kekar dengan kulit coklat sawo. Air mukanya terlihat kasar, menunjukkan jika dia adalah seorang pekerja keras. Dan dia adalah putra tertua Pak Suroyo dari istri pertamanya, si pedagang sukses yang juga sangat menggandrungi Asih. Wibi kala itu langsung menyusul Asih yang sudah terlihat menjauh dari pos tempat mereka nongkrong. Dengan setengah berlari, Wibi pun kini mulai berjalan di samping Asih yang masih saja menundukkan kepalanya dengan malu, dengan kedua tangan memegang keranjang yang diletakkan di depannya. "Mau kuantar?" tanya Wibi. "Tak usah, aku biasa sendiri kok," jawab Asih malu-malu. "Aku antar kau sampai ke pasar," ujar Wibi tegas, dan kali ini kata-kata itu bukanlah suatu permintaan. "Jangan Mas Wibi, malu kalau dilihat orang," ujar Asih lagi. "Oh, malu kenapa? Kau masih gadis dan aku masih perjaka. Apa yang membuat kau malu, Mbak?" ujar Wibi. Kali ini ia pun berdiri mulai menghadang Asih. Asih pun menghentikan langkahnya. Perlahan ia mengangkat kepalanya yang sedari tadi merunduk. Kini jelas, terlihat dengan jelas kecantikan wajahnya. "Mas Wibi serius?" "Jika memang demikian, temui aku nanti malam di pasar malam alun-alun," ujar Asih menatap wajah Wibi, membuat dada Wibi semakin bergemuruh melihat dari dekat wajah gadis pujanya itu. Baik, nanti malam di alun-alun," ujar Wibi bergetar. "Sekarang biarkan aku berangkat ke pasar sendiri ya," ujar Asih tersenyum. Lalu Wibi menggeser tubuhnya ke samping memberikan jalan pada Asih. Ya, Asih kali ini menjatuhkan pilihannya pada Wibi, si sulung anak Pak Suroyo. Memang sudah lama Asih risih dengan kelakuan bapaknya yang selalu saja genit. Bahkan pernah suatu waktu Pak Suroyo mendekati dirinya sampai nekat masuk ke dalam warung ketika suasana di sana sepi. Tapi di depan orang-orang termasuk Pak Kades, gayanya sungguh berbeda. Munafik. Tibalah malam yang sudah dinanti-nanti Wibi. Malam itu di alun-alun, Wibi melihat Asih yang sudah berada di sana berdiri tepat di bawah tiang lampu. Dengan kebaya merah yang berwarna cerah sangat kontras dengan kulit Asih yang kuning langsat. Jarik hitam yang membungkus semakin memperlihatkan tubuh Asih yang padat berisi, membuat darah muda Wibi semakin bergejolak. Segera ia pun datang menghampiri Asih, dan tak lama kemudian terlihat mereka berdua pun berjalan beriringan. Dan ternyata mereka berdua berjalan mengarah ke sebuah penginapan atau semacam losmen. "Jika Mas Wibi serius dengan hubungan ini, maka berjanjilah jika hanya kita berdua dulu saja yang tahu tentang semua ini," ujar Asih yang kala itu sudah mulai duduk di tepian ranjang. "Ya, aku serius. Aku tak akan memberitahukan pada siapapun," jawab Wibi yang kala itu sudah tak sanggup lagi menahan hasratnya. Perlahan ia pun berjalan mendekati Asih. "Mbak, Aku sudah lama menantikan saat-saat seperti ini, Mbak," ujar Wibi bergetar sambil perlahan mengangkat dagu Asih yang terus saja menunduk. Lalu mereka berdua pun terhanyut bercampur dalam kehangatan di losmen sederhana itu. Aku ingin menikahimu, Mbak. Aku tak ingin kau terus digoda lelaki lain," ujar Wibi saat masih terbaring di samping tubuh Asih. "Kita jalani saja dulu, Mas. Jangan terburu-buru," ujar Asih datar. Dan setelah malam itu, mereka berdua pun hampir setiap seminggu sekali menghabiskan malam di losmen dekat alun-alun kota. Kini Wibi pun perasaannya sudah semakin dalam.
Ia benar-benar ingin memiliki dan menikahi Asih. Padahal Asih di sini hanya bersenang-senang saja dan hanya berniat untuk mempermainkan hati Wibi. Lalu setelah itu ia akan menghancurkan hati pemuda itu yang sudah terlanjur dalam. Setelah 2 bulan hubungan mereka berjalan, Asih dengan tiba-tiba saja tanpa alasan yang jelas memutuskan hubungannya dengan Wibi. Wibi yang perasaannya sudah terlanjur semakin dalam dengan Asih pun merasa kecewa dan hancur. Hidupnya seketika berubah. Ia menjadi sosok yang pendiam, terus melamun sepanjang harinya. Pak Suroyo dan istrinya pun bingung atas apa yang sudah terjadi pada putra sulungnya itu. Setiap kali ia ditanya, tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Tatapannya kosong. Terkadang air mata jatuh menghiasi pipinya yang terlihat semakin kurus karena memang sejak itu ia sudah tak mau lagi makan. Segala daya dan upaya sudah dilakukan oleh Pak Suroyo untuk mengembalikan Wibi seperti sedia kala, tapi semua usaha itu seperti sia-sia. Hingga akhirnya di suatu pagi Wibi ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan posisi leher yang tergantung di dalam kamarnya. Sontak, kejadian ini pun membuat geger warga desa dan juga yang pasti membuat Pak Suroyo dan istrinya hancur melepas kepergian putra sulungnya dalam keadaan yang tragis. Ya, Wibi bunuh diri hanya karena patah hati. Mendengarkan kabar itu, Asih pun hanya tersenyum tipis. Sepeninggal anaknya, sang ayah Pak Suroyo pun sangat terpukul hingga akhirnya beliau pun jatuh sakit. Tak jauh berbeda kondisinya dengan sang istri. Hingga kini usaha mereka pun akhirnya kacau karena memang tak terkelola dengan baik sampai akhirnya dinyatakan bangkrut. Pak Suroyo pun semakin terpukul kala mendapati kenyataan jika usaha yang dirintis sedari ia muda kini hancur tak bersisa. Kondisinya pun kini semakin kritis dan akhirnya Pak Suroyo pun meninggal dunia menyusul sang anak. Asih sangat puas melihat mahakaryanya itu. Sebuah kehancuran dalam keluarga yang dulu ia juga pernah rasakan. Tak ada satupun warga yang peduli dengan kondisi keluarga dia kala itu. Dendamnya ia jatuhkan secara acak dan membabi buta. Dengan ilmu yang sudah ia miliki dan atas bantuan jin yang sudah ia kuasai tak terhitung, sudah berapa anak muda dan keluarga yang menjadi korbannya. Asih hidup bersama api dendam yang terus menyala di dalam dirinya. Jin peliharaan Asih sekali lagi menunaikan tugasnya dengan sempurna. Dan semenjak kejadian tragis yang menimpa keluarga Pak Suroyo, warung kopi Asih pun semakin terlihat ramai oleh pengunjung. Pak Kadis pun kini merasa senang karena salah satu pesaingnya kini sudah tumbang. Ya, beliau kini semakin intens mengumbar pesonanya di depan Asih. Di sini, Asih pun hanya menganggap godaan dari Pak Kades sebagai hiburannya semata. Hingga suatu hari, desa itu pun kedatangan warga baru. Ya, satu keluarga dari desa sebelah yang datang membeli rumah di samping kebun bambu dekat perbatasan desa. Keluarga Pak Hasan, begitu orang-orang di desa itu memanggilnya. Keluarga Pak Hasan di sini terkenal sebagai keluarga yang taat dalam hal ibadah. Putranya yang bernama Andi Saputra kala itu baru saja pulang dari pesantren dan sementara sebelum ia melanjutkan jenjang kuliahnya, ia pun bekerja menjadi guru honorer di sekolah SD yang berada di desa itu. Sebagai warga baru, keluarga Pak Hasan sangatlah disukai oleh para tetangganya karena sifat mereka yang ramah tamah dan humble. Andi pun juga sangat disukai warga desa tersebut karena dengan dasar pendidikan agama yang ia miliki, Andi pun kini juga ikut membantu mengajar anak-anak desa membaca Al-Quran di musola desa. Dan selayaknya para pemuda di desa itu, Andi pun tak mau ketinggalan tren untuk ngopi di warung Mbak Asih. Namun, di sini Andi tidak seperti para pelanggan kebanyakan di sana yang datang untuk melihat kemolekan tubuh Asih. Andi di sini nongkrong di warung kopi ini untuk berbaur dengan warga. Sekaligus di sela-sela obrolan, dia menyelipkan sedikit nasihat atau ceramah tentang agama. Ya, sepertinya Andi ini bersyiar tapi dengan cara yang asik, sehingga para pemuda di desa ini tak merasa diceramahi, justru mereka terlihat antusias mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Andi. Dan di sini
Secara diam-diam, Asih mulai memperhatikan Andi. Asih sepertinya menaruh hati atas pemuda yang baru hadir di desanya tersebut. Semakin hari Asih semakin suka melihat Andi berada di warungnya. Pesonanya akan ia tebar lebih ketika Andi mulai datang. Akan tetapi, tak seperti pelanggan-pelanggan lain, Andi terlihat seolah-olah tidak terpesona dengan kecantikan Asih. Disinilah Asih merasa semakin gemas dan merasa tertantang untuk bisa menaklukkan Andi. Dia pun menjatuhkan pilihan selanjutnya atas nama Andi. Dengan segala yang ia miliki, Asih begitu yakin jika nantinya dia bisa menaklukkan Andi. Perlakuannya terhadap Andi di warung pun menjadi lebih spesial dan terlihat sekali perbedaan ini di mata para pelanggan yang lain, terutama Pak Kades. Semakin hari, Pak Kades pun terlihat semakin geram. Pak Suroyo hilang, kini muncul saingan baru yang jauh lebih berat. Pria bujang dengan wajah yang rupawan dibalut kecerdasan berpikir yang membuat wanita manapun di desa itu tertarik, tak terkecuali Asih. Sial, Suroyo hilang. Sekarang malah datang bocah bau kencur ini, batin Pak Kades geram. Di lain sisi, Asih pun sengaja. Setiap ia akan pergi berbelanja ke pasar, ia akan selalu melintasi rumah Andi. Bahkan ia rela harus menempuh jarak yang lebih jauh karena rute yang memutar jika harus melewati rumah keluarga Pak Hasan. Akan tetapi, segala upaya yang ia lakukan sepertinya tak pernah menuai hasil. Jika biasanya semua laki-laki akan selalu terpesona melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, hal ini seperti tak berlaku pada Andi. Andi benar-benar berbeda. Hal inilah yang membuat Asih semakin tertantang. Asih ternyata telah jatuh cinta. Yang biasanya dia menjatuhkan pilihannya terhadap setiap pemuda atas dasar dendam masa lalu, kini Asih berbeda. Dia benar-benar jatuh cinta pada Andi, seorang pemuda rupawan yang saleh dan cerdas. Sore hari itu, ketika suasana warung agak sepi, terlihat Andi masih mengobrol dengan beberapa pemuda desa di warungnya. Dan ketika Asih mengantarkan kopi pesanan Andi, dia pun sengaja menyelipkan sepucuk surat untuk Andi. "Dibaca di rumah saja ya mas," ujar Asih setengah berbisik. Andi pun hanya tersenyum kala itu. Dan ketika sampai di rumah, dibacanya surat dari Asih yang ternyata inti dari surat itu adalah pernyataan cinta dari Asih. Andi di sini hanya tersenyum kecil, lalu ia pun membalas surat Asih yang kemudian diantarkan keesokan harinya. Betapa berbunga-bunganya hati Asih ketika ia menerima surat balasan dari pujaan hatinya. Setelah menutup warung, malam itu Asih bergegas pergi ke dalam kamarnya. Dibukanya surat itu dengan jantung berdebar. Ya, Asih akhirnya merasakan lagi jatuh cinta setelah sekian lama hatinya dibalut dengan dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asih, saya sudah membaca surat dari Mbak. Dan saya sangat menghargai semua yang sudah Mbak Asih curahkan dalam surat itu. Saya merasa tersanjung. Bagi saya tak ada seorang pun lelaki yang tidak tertarik pada Mbak Asih. Tapi di sini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih ingin melanjutkan jenjang pendidikan saya dan sementara ingin tetap fokus dulu untuk mengajar. Percayalah, jodoh sudah ada yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati Asih hancur. Baginya itu jelas suatu penolakan walaupun secara halus. Dia tak percaya cintanya kini bertepuk sebelah tangan. Dengan hati bergetar, bergegas ia pun menyiapkan segala sesuatu untuk segera menjalankan ritualnya. Ia mencoba untuk masuk ke alam bawah sadar Mas Andi. Dengan bantuan jin peliharaannya, Asih berharap ia bisa mencumbu Andi di alam sana yang mana biasa ia lakukan dulu terhadap pemuda-pemuda lain. Yang mana setelah semua itu terlaksana, maka pemuda itu pasti tak akan pernah bisa melupakan wajahnya. Di dalam kamarnya, dupa pun mulai ia bakar. Mulut Asih tak henti-hentinya bergumam mengucapkan sesuatu yang terdengar janggal. Di dalam kamar Andi malam itu,
Semerbak wangi melati seketika memenuhi ruangan kamarnya. Hawa dingin terbawa masuk oleh hembusan angin tipis yang masuk melalui sela-sela jendela kamarnya. Andi seketika sadar jika ada sesuatu yang tak baik sudah masuk ke dalam kamarnya. Entah benteng apa yang sudah dimiliki Andi, jin yang selama ini tak pernah gagal melaksanakan tugasnya kini menyerah untuk menembus kokohnya pertahanan Andi. Asi semakin frustasi. Dicobanya berkali-kali tapi hasilnya sama saja. Dan di tengah-tengah keputusasaannya itu, akhirnya kata-kata itu muncul dari mulut Asi. Jika memang aku tak bisa memilikinya, maka tak seorang pun bisa bersanding dengannya. Sekarang habisi dia. Perintah Asi pada jin peliharaannya. Wajah Asi memerah padam, menahan amarah, malu, sakit hati atas penolakan Andi, semua bercampur menjadi satu. Andi tak hanya menolak di alam nyata, tapi ia juga menolak di alam bawah sadarnya. Di keesokan harinya, tersiar berita telah terjadinya sebuah kecelakaan di jalan raya yang berada di depan sekolah SD, mengakibatkan korban kecelakaan yang meninggal dunia di tempat. Dan yang lebih membuat geger warga desa kala itu adalah korban kecelakaan itu adalah seorang guru honorer yang bernama Andi Saputra. Keluarga Pak Hasan seolah tak percaya atas apa yang sudah terjadi pada putranya. Seluruh warga desa berduka. Akan tetapi Asi yang biasanya terlihat puas kala melihat berakhirnya hayat sang korban, kini terlihat berbeda. Asi seperti menyesali semua ini. Dia merasa sudah kehilangan sosok Mas Andi. Asi menyesal. Kenapa ia harus terburu-buru menyerah? Seharusnya ia bisa berupaya lebih keras lagi untuk bisa merengkuh hati Andi. Asi kini rindu melihat Andi di warungnya. Bisa menatapnya berlama-lama saja Asi sudah sangat senang. Tapi kini semua sirna. Waktu tak dapat diputar kembali. Dan setelah kejadian itu, Asi pun terlihat berbeda. Ia seperti sudah tak ada gairah dalam hidup lagi. Warung kopinya pun kini sudah tak pernah lagi buka. Ia mengurung diri di dalam kamarnya, meratap dan mengutuki dirinya sendiri. Ibu, maafin Asi ya. Jika selama ini Asi banyak salah sama ibu. Belum bisa bahagiain ibu, ucapnya kala itu kepada sang ibu. Kamu kenapa, Nduk? Cerita dong sama ibu, Nduk, jawab sang ibu lirih. Tapi di sini Asi tak mampu berkata-kata lagi. Ia hanya terus menangis dan larut dalam pelukan sang ibu. Itulah percakapan terakhir antara Asi dan ibunya. Setelah di keesokan harinya, Asi ditemukan tergeletak di atas ranjangnya dalam keadaan sudah tak bernyawa dengan kondisi mulut yang berbusa. Asi bunuh diri dengan cara menenggak racun. Asi mengakhiri hidupnya atas rasa penyesalan mendalam terhadap apa yang sudah terjadi pada Andi. Cintanya pada Andi dibawa sampai mati. Asi mungkin telah tiada. Akan tetapi jin peliharaannya yang sudah ia kuasai melalui ritual panjang yang sudah dikisahkan sedari awal tak akan pernah berhenti untuk menggoda Andi-Andi yang lain. Selesai. Wow, luar biasa. The Legend, Warung Kopi Bu Asi. Ya, itu dia sesuai request dari teman-teman ya. Saya lihat saya coba kalkulasi, yang terbanyak itu yang minta untuk masa lalu Bu Asi. Maka di sini kita hadirkan dulu tentang masa lalu Bu Asi. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman para pecinta, para penikmat horor, khususnya para subscriber Extreme Movie ya. Jadi mungkin setelah ini baru kita akan lanjutkan untuk yang, kalau kali ini juga kalau Pak setuju ya, jika ada yang setuju, apakah akan ada part 4 dari Asi dan Andi, hubungan Andi dan Asi bagaimana? Kalau memang setuju ya kita bikin, kalau enggak ya stop. Dan itulah dia, sekali lagi
apa namanya ya, semoga terpuaskan lah ya dengan kerinduan kita terhadap sosok Asih. Dan silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa bisa ditekan ya tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang mau mengirimkan cerita horor ya, kisah horor, kisah pribadi, silakan yang bertemakan horor misteri bisa dikirimkan ke kita melalui ini aja ya, WA maupun Telegram ke nomor handphone 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Ya, ditunggu ya teman-teman. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami bawakan, ditunggu ya, pasti akan kami bawakan, tapi memang butuh waktu lah ya, butuh waktu untuk menggarap lagi agar kisah itu benar-benar bisa saya bawakan di channel Extreme Movie. Jadi harap bersabar, pasti kita bawakan. Dan di akhir kata saya ucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi saya ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.